Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Bagasari Wiswara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Kendali yang diampu oleh Profesor Rudi Sunoko. Jadi, nomor satu itu soalnya berikan penjelasan singkat mengenai permodelan sistem mekanik. Yang A, sistem translasi, B, sistem pegas, dan C, sistem peredaman. Jadi untuk yang A ini sistem transaksi ini merupakan sistem mekanik transaksi bergerak sepanjang garis lurus. Jadi sistem ini terutama terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu massa, sistem pegas, dan dashpot atau peredam. Jadi misalnya suatu gaya ini diterapkan pada suatu sistem, yaitu dengan pada benda dengan bermassa M besar, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa dari bendanya, kemudian elastisitas dan gesekan dari sistemnya itu sendiri. Karena gaya yang diterapkan dan gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan. Jadi untuk nilai X ini sendiri merupakan jarak perpindahan dari gaya yang telah diberikan pada benda itu. Kemudian dalam rumus dibuktikan bahwa gaya dari massa sebanding dengan percepatan dari bendanya itu sendiri. Lalu gaya dari massa itu sendiri sama dengan massa dikali percepatan, di mana percepatan ini merupakan turunan dua kali dari eh, jarak yang telah ditempuh oleh bendanya itu sendiri. Kemudian yang B ada sistem pegas. Eh, jadi untuk sistem pegas ini adalah elemen yang menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas. Gaya yang berlawanan sebanding dengan perpindahan dari pegasnya itu sendiri. Jadi X ini merupakan perpindahan pegasnya, K ini merupakan elastisitasnya, F sama dengan yang diberikan pada pegasnya itu sendiri. Di mana rumusnya itu gaya dari pegasnya itu sebanding dengan percepatan, kemudian elastisitasnya sebanding dengan gaya dari pegasnya itu sendiri. Ini C ada sistem peredaman atau dashpot. Jadi jika sebuah gaya diberikan pada dashpot, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashpotnya itu sendiri. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dari dashpotnya itu. Nah, dari sana gaya dari dashpot itu merupakan BV atau B dikali V, di mana V itu merupakan turunan dari perpindahan dashpotnya itu sendiri. Dan B itu koefisien gesekan. Kemudian yang nomor dua, jelaskan secara singkat mengenai A. Permodalan sistem mekanik, B. Permodalan sistem mekanik berdasarkan analogi dengan gaya, dan C. Membandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Jadi untuk yang A itu sendiri ada dikatakan dua sistem dengan analogi satu sama lain. Jika memenuhi dua kondisi, yang pertama, kedua sistem secara fisik berbeda, dan yang kedua, permodalan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Jadi, sistem kelistrikan dan sistem mekanik merupakan dua jenis sistem yang berbeda secara fisik. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa analog satu sama lain. Ada dua jenis analog listrik dari sistem mekanik transaksi, yaitu analogi tegangan gaya atau force dan analogi arah gaya atau force. Kemudian yang B ada permodalan sistem mekanik berdasar analogi tegangan gaya. Jadi analogi ini memiliki persamaan matematis sistem transaksi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Jadi dalam gambar terdapat pegas, ada dashpot, ada massa yang diberikan gaya sebesar F dengan perpindahan jarak X, di mana gaya totalnya itu sama dengan gaya dari massa ditambah gaya dari dashpot dan gaya dari pegasnya itu sendiri. Merupakan rumus ini merupakan turunan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin kita anggap dari jadi persamaan pertama. Kemudian ada ilustrasi dari rangkaian listrik RLC, di mana kapasitor, resistor, kapasitor, sama induktor. Nah, untuk nilai tegangannya itu sendiri merupakan R dikali I ditambah L kali turunan D per dt ditambah 1 per C dikali integral I dt. Kemudian
dijadikan persamaan kedua. Hasil dari perhitungannya ini merupakan R dikali dq per dt ditambah dengan L dikali dq kuadrat per dt kuadrat ditambah Q per C. Kemudian menjadi V sama dengan L per D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dikali dq per dt ditambah 1 per C dikali Q. Jadi persamaan 3. Kemudian dengan membandingkan persamaan 3 dan persamaan pertama ini, maka kita mendapat perbandingan antara sistem translasi mekanik dengan sistem kelistrikannya itu sendiri bahwa sebanding dari besaran analognya. Kemudian yang C, membandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Jadi dalam ilustrasi terdapat suatu benda yang silinder yang diputar dengan torsi sebesar kecepatan sudut theta. Nah, dengan torsi dengan J dikali D kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah B kali D theta dibagi dt ditambah K dikali D theta. Kemudian dijadikan persamaan keempat. Kemudian kita bandingkan persamaan 4 dengan persamaan 3, maka nanti kita akan mendapat eh, dari analognya antara sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik tadi. Kemudian nomor 3, sebuah balok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tanggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS sebagai masukan, YS sebagai keluaran, dan GS sebagai fungsi transfer. Jadi diminta untuk menjelaskan fungsi dari transfer bloknya ini. Bahwasanya untuk rumusnya itu sendiri GS dengan YS dibagi XS. Maka bisa dimatematiskan YS dengan GS dikali XS. Di mana keluaran YS ini adalah hasil yang diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer balok ke GS dengan masukan atau XS. Kemudian nomor 4, sistem kendali diagram Bukal Jabar. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok berikut memiliki fungsi alih G1S dan GS yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua balok di blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Ini. Untuk kombinasi ini akan didapatkan output. Akan didapatkan output YS sebagai YS sama dengan Y1S tambah Y2S, di mana Y1S sama dengan Y1S dikali X1S atau XS, dan Y2S dengan Y2S dikali XS inputnya, atau YS dengan Y1S dikali XS ditambah Y2S dikali XS. Kemudian dengan korawa buka G1S ditambah G2S korawa tutup dikali sama XS. Kemudian bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran, yaitu GS dengan GS dikali XS, di mana GS dengan G1S tambah G2S itu berarti dapat direpresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut. Diagram blok ekuivalen ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini merupakan nilai G yang sudah digabungkan tadi. Jadi untuk soal itu diminta untuk jelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah keluarannya atau outputnya. Jadi proses penelitiannya itu menurut saya juga cukup jelas karena dari outputnya yang tadi kombinasi paralelnya ini dengan persamaan YS sama dengan Y1 ditambah Y1S tambah Y2S, dan pada koneksi blok tunggal di bawahnya nanti dapat persamaan YS sama dengan G1S tambah G2S dikali dengan XS. Dari persamaan output kombinasi pertama itu kalau dijabarkan secara aljabar, di mana Y1S itu sama dengan G1S dikali XS. Maka fungsi persamaannya setelah mensubstitusi Y1S dan Y2S akan menjadi YS sama dengan G1S dikali XS, G1S dikali XS ditambah G2S dikali XS. Maka nanti hasilnya itu G1S ditambah G2S dikali XS.
Karena itu, representasi koneksi paralel dua blok oleh koneksi paralel blok tunggal atau satu blok merupakan proses yang menjelaskan bahwasanya proses penjadalan sistem yaitu tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Sekian dari presentasi jawaban yang sudah saya kerjakan selama ujian tengah semester. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.